Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-25 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Video kali ini kita akan fokus membahas tentang login dan logout. Kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka examnya. Nyalakan Apache dan MySQL, dan silahkan buka juga projectnya ibas_ci3. Kalau teman-teman lihat, ketika kita membuka project, di sini langsung mengarah ke controller satuan. Nah, saya ingin merubah ketika kita hanya memanggil project kita dan tidak memanggil satupun controller. Saya ingin defaultnya yang dipanggil adalah controller dashboard. Oke, kita langsung saja di kode editor kita. Kita ke application, kita ke config, kemudian kita ke config lagi. Bukan ke config tapi routes ya. Kemudian kalian scroll ke bawah. Di sini ada default controller. Kita ganti menjadi dashboard. Oke, silahkan teman-teman ganti jadi dashboard. Oke. Selanjutnya kita save. Kita coba lagi. Kita refresh. Oke. Nah, jadi ketika kita tidak memanggil satupun controller, maka yang dijalankan adalah default controller, dan default controller kita memanggil controller dashboard, makanya yang tampil adalah menu dashboard. Nah, selanjutnya kita akan membuat form login. Kita mulai dari membuat controller. Routes-nya saya close. Ini saya minimize. Saya buka application. Saya buka controller. Saya akan buat controller baru namanya out.php. Kemudian isinya saya contek dari controller barang. Saya copy dari buka sampai atas. Saya copy, ini saya close. Kemudian masuk ke out, kita paste di sini. Kita tutup dulu. Dan pastikan ganti nama kelasnya sama dengan nama filenya. Kemudian controller out ini berfungsi untuk memvalidasi proses login dan melakukan proses logout. Nah, yang pertama kita lakukan dulu untuk proses login ya. Oke, di sini saya akan buat public function, di sini index. Nah, saya ingin ketika controller out dipanggil dan kita tidak memanggil atau menjalankan metode lain, jadi ini otomatis indeks yang dipanggil. Saya ingin ketika dia mengarah ke indeks, saya akan mengarahkan atau meredirect ke metode login sehingga URL-nya lebih masuk akal. Oke, kita coba, kita langsung redirect ke controller out method login. Oke, jadi ketika ada yang masuk ke metode ini, nanti diarahkan ke metode login di controller ini juga. Oke, di bawah sini saya akan buat public function login, kemudian kita akan this, kemudian load view. Nanti kita akan buat login di dalam folder out.
Kemudian kita akan mengakses file yang namanya login.php. Oke. Ini belum kita punya. Kita buat file login.php di dalam folder out. Saya minimize, buka lagi application, buka view. Kemudian saya buat folder di views. Namanya adalah out. Kemudian saya buat file login.php. Kemudian saya akan ambil dari template kita. Silahkan teman-teman buka aset nih. Di sini ada tampilan login.html. Oke, silahkan teman-teman buka. Kemudian copy semuanya, Ctrl A. Kemudian ini kita close dulu. Dan kita kembali ke login.php. Kita paste di sini. Kemudian kita save. Kemudian coba kita akses controller out. Bisa tulis di sini out. Nah, ini tampilan login kita. Ini masih belum bagus karena kalian kembali lagi ke login.php karena CSS-nya belum terhubung. Sekarang kita akan hubungkan. Teman-teman masih ingat file CSS ini berada di dalam folder asset, folder CSS, kemudian root.css. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, jadi saya menggunakan base URL di sini, php echo base_url, kemudian asset, kemudian garis miring. Selanjutnya spasi yang ada di sini saya hapus. Dan coba kita refresh projectnya. Nah, ini sudah oke, tapi gambarnya belum. Kita sesuaikan juga. Kita ke bawah. Coba kita lihat. Nah, ini ada gambar IMG. Folder IMG ini berasal dari folder asset, kemudian folder IMG. Dan nama filenya adalah kode icon. Nah, di sini ada kode icon. Oke. Di sini saya copy paste saja base URL. Saya copy, kemudian saya paste. Saya save, kemudian saya refresh. Tampilannya sudah oke. Sekarang kita akan hapus dulu remember me. Kemudian hapus juga register now dan forgot password. Judulnya kita ubah dulu ya. Si ibas, kemudian login. Selanjutnya kita ke bawah. Ini remember me. Dibuka sampai ditutup saya hapus. Kemudian register now dan forgot password. Dari dibuka sampai ditutup, sini saya hapus. Kemudian saya refresh lagi. Selanjutnya saya akan merubah tulisan dan tulisan yang berada di tulisan kode ini. Kita ke sini lagi, kita ke atas. Saya akan rubah tulisannya menjadi si ibas. Kemudian di sini saya ganti menjadi sispo inventaris barang habis pakai. Oke. Kita save dulu, kita lihat. Oke, mantap. Nah, gambar ini akan saya ganti juga. Saya sudah punya gambar di dalam folder image. Ini saya sudah copy ke dalam folder image. Jadi silahkan teman-teman buka juga cari juga gambar yang dimensinya sama atau tinggi dan lebarnya sama. Kemudian paste ke dalam folder image.
Nah, ini tampilan dari gambar saya. Ini dimensinya sama. Saya close. Nama filenya kita lihat lagi, img, nama file saya siibas.png. Di sini saya akan ganti siibas.png dan saya refresh. Nah, sudah. Saya ingin menghapus tulisannya ini ya. Dan hapus karena sudah ada di sini. H1-nya saya komentari aja. Saya save. Kemudian refresh. Kemudian kita akan lengkapi forumnya. Forumnya akan mengarah ke, saya tulis php-echo base URL, nanti menuju ke out, kemudian metode login lagi, kemudian akan menggunakan metode yang namanya post. Oke, kemudian ini saya hapus aja ya biar tidak bingung. Saya hapus, kemudian kita ke bawah. Nah, yang kita butuhkan itu menambahkan name. Ini name-nya adalah email. Placeholder-nya kita ganti jadi email. Kemudian di sini input yang kedua kita kasih name juga. Namanya adalah password. Selanjutnya placeholder-nya oke. Kita coba lihat lagi. Kita refresh. Oke, nah ini tampilannya saya ingin tampilan gambar email ya. Saya ubah di mana nih? Saya ubah di Papa envelope. Oh, ini mudah-mudahan betul ya. Kita refresh. Oke. Oke, jadi nama ikonnya adalah Papa envelope. Oh. Selanjutnya kita kembali ke out lagi. Di sini kita akan buat validasi. Kita buat validasi this forum underscore validation. Kemudian set underscore rules. Kemudian bungkus dengan array. Array pertama untuk inputan pertama, filenya ya itu tadi email. Kemudian yang kedua itu label, kita kasih email. Yang ketiga aturannya, kemudian aturannya tentu kita kasih trim, kemudian required, kemudian dia harus valid email. Oke, selanjutnya errornya. Error, kita buka array di sini. Ketika errornya adalah required, tampilan errornya saya kasih kutip persen s untuk menampilkan label email wajib diisi. Kemudian jika valid email, skor email, maka tampilan errornya itu ini format dan persen s tidak valid. Ini selanjutnya ini saya copy ya, saya copy
kemudian saya kasih koma, dan saya paste di bawah. Saya save dulu. Ini nama inputannya adalah password, dan labelnya tentu password. Kemudian ini wajib diisi. Ini tidak perlu kita cek berapa karakter, supaya orang yang iseng nggak tahu ya apakah minimal karakter dari paspor itu berapa. Kemudian di sini kita buat kondisi untuk mengecek validasi forum underscore validation run atau dijalankan menghasilkan nilai false, maka tampilkan kembali halaman login. Tapi kalau berhasil validasinya, maka tampilkan pesan validasi berhasil. Kita save dulu, kita coba dulu. Misalnya kita kosongkan dulu ya. Nah, ini kurangnya memang betul, kembali ke sini. Karena validasinya gagal, tapi belum ada informasi, kita selesaikan dulu di login.php. Di div grupnya ini kita tambahkan di dalam kelasnya php echo. Saya tulis di sini, jika ada error atau form error pada inputan email, maka tambahkan kelas, ini kelasnya hash error ya. Hash error, kemudian jika tidak, jangan tambahkan kelas apapun. Sorry, ini kurang. Oke. Selanjutnya adalah di bawah sini kita harus buat tampilan error. Saya tulis div dengan kelas text danger. Saya tulis begini, dan isi di dalamnya adalah isi dari errornya. Oke, php echo dan forum error itu seperti ini. Forum error dari siapa? Dari email. Coba kita save, kita tes, kita klik. Nah, email wajib diisi. Misalkan email yang tidak valid, ini tidak ada, hanya titiknya. Kita klik login. Nah, format email tidak valid, tapi isinya kosong lagi. Kita atasi dulu. Kita tambahkan atribut value. Kita tulis di sini php echo. Kemudian kita ganti dengan set value dari siapa? Nilai awalnya dari inputan email. Oke. Kita coba lagi. Kita masukkan email tidak valid. Dan kita klik login. Oke. Tampilan emailnya masih ada. Sudah oke. Selanjutnya yang ini bisa kita copy paste ya. Kita copy paste. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ini bukan email, tapi password. Oke. Kemudian saya rasa tidak perlu diberi value ya. Biarkan kosong lagi agar yang iseng harus mengetik lagi. Oke. Kemudian di sini kita copy juga untuk pesan error. Kita copy, kita taruh di bawah icon. Tentu bukan email tapi password. Oke, kita save. Coba kita
Coba lagi, ini masih tidak valid. Kita klik login, kita refresh, kita klik login. Oke, ini ada apa nih? Form error adalah password. Harusnya di sini wajib diisi. Wah, ini salah nih. D-nya 2. Oke, kita coba lagi. Kita klik login. Oke. Kalau emailnya betul, emailnya harusnya salah ya. Kemudian di sini saya tulis email, password harusnya ini tidak tersimpan lagi. Yang tersimpan hanya format email tidak valid. Kalau semuanya betul, misalnya, dan kita klik login, maka dia ke else, dan else menampilkan validasi berhasil. Oke, kita kembali lagi ke kode. Yang akan kita lakukan di sini adalah pertama mengambil inputan dari email dan password. Saya akan ambil, tapi saya bungkus dulu menggunakan HTML special chart, kemudian saya bungkus lagi dengan trim, kemudian saya ambil inputannya metodenya post yang namanya email. Setelah kita ambil, kita simpan di variabel namanya email. Oke, ini saya copy paste, kemudian ini saya blok, kemudian saya seleksi Ctrl D, saya ganti jadi password. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan dua nilai dari inputan, kita akan cek apakah ada email yang sesuai di tabel pengguna. Jadi saya akan buat seperti ini, this, saya akan akses out_model, dan saya akan mengakses metode di dalamnya get by email. Saya kirimkan email, dan saya tampung di sini variabel pengguna. Kemudian kita buat out model, dan kita buat di dalamnya metode get by email. Ini saya minimize dulu, ke application, kemudian model, kemudian di sini saya buat out_model.php. Ini kita contek model dari barang model dari buka sampai atas. Saya copy barang modelnya, saya close lagi, kemudian kita paste di out model, jangan lupa tutup, dan ganti nama kelas menjadi out model. Oke, kita akan buat metode public function yang namanya tadi get by email, yang mengirim email dari email. Oke, selanjutnya kita tulis di sini variabel query yang isinya select bintang from pengguna where email ya, where email sama dengan $email. Kasih titik koma, kemudian kita eksekusi this db, kemudian query, kemudian eksekusi variabel query, dan kembaliannya jadikan satu data, return.
Oke, out model sudah. Kita ke controller lagi. Nah, di sini kita cek dulu. Jika nilai dari variabel pengguna sama dengan 0, artinya tidak ada data pengguna dengan email tersebut, maka kita kasih pesan error dulu. This session set underscore flash data, kemudian namanya adalah error aja, kemudian keterangannya adalah email tidak terdaftar. Kemudian kita arahkan kembali ke sini, kita redirect ke out, kemudian login. Selanjutnya kalau ada penggunanya. Nah, kalau ada, kita cek dulu apakah nilai dari inputan paspor sama dengan paspor yang ada di tabel pengguna. Sini kita buat kondisi. Nah, di sini kondisinya seperti ini. Ada fungsi ya di PHP untuk mengecek verifikasi dari password. Kita tuliskan di sini password verify. Nah, password verify ini membutuhkan dua nilai. Pertama, nilai password yang akan dicek kita ambil dari variabel password, kemudian disamakan dengan nilai password yang sebetulnya. Nah, di sini kita sudah punya satu data pengguna. Nah, kita ambil dari pengguna, kemudian kita ambil password. Nah, kalau hasilnya false, kita kasih dulu kalau tidak sama. Ini saya copy aja, copy masuk di sini. Kemudian errornya kita kasih informasi password salah. Kemudian kembalikan ke halaman login lagi. Dan else, jika paspornya betul, kita lakukan apa? Oke, kita echo dulu. Kita uji coba. Login berhasil. Kita kembali ke tampilan kita. Login, nah ini kalau kosong, oke. Ini kalau ada emailnya, ini saya sudah input. Kemudian paspornya saya betulkan. Apakah masuk di else? Nah, di sini undefined property out. Di controller out baris 40. Kita lihat dulu. Baris 40 out model. Nah, ini tidak dikenali karena kita harus load dulu ya. Kita tulis di sini this load model out underscore model. Nah, di sini kita sudah load, kemudian di sini kita gunakan. Kita coba lagi, kita refresh. Oke, kita lanjutkan. Sorry, di sini select bintang from pengguna where anikanstd7@gmail.com. Oke, coba kita tambahkan di out model. Kita tambahkan ketik ya. Oke, kemudian kita save. Dan kita tes lagi, kita masukkan email yang betul, ini password yang betul, klik. Nah, login berhasil. Coba kalau passwordnya tidak betul. Saya klik login. Nah, ini kembali lagi di sini. Tapi kenapa nih tidak tampil pesan kesalahan? Padahal di sini kita sudah kirim pesan kesalahan. Nah, harusnya di sini tampil password salah. Nah, kenapa tidak tampil? Karena kita belum menaruh di sini
alertnya. Saya akan taruh, kita bisa copy dari barang, jadi bukan barang controller tapi index. Silahkan ke folder barang, kemudian silahkan kalian buka index. Setelah itu silahkan copy nih, copy dari buku if sampai tutup. Saya copy, kemudian saya close lagi, saya paste di sini nih, di bawah form area. Saya paste di sini, kemudian saya set, tapi ganti, bukan sukses tapi error, ini juga error, dan kalian juga harus ganti nih, alert 3 ini warnanya hijau, agar warna alertnya merah kita ganti jadi 6. Oke, kita save, kita coba ya, emailnya betul, paspornya salah, kita klik login. Nah, ini ada, tapi terlalu ke bawah, ini saya mau geser ke atas. Di sini di div-nya akan arahkan, setelah ketik penutup saya akan tambahkan CSS style, saya kasih margin top minus 20 pixel misalnya. Coba ya, kita refresh dulu, masukkan email yang betul, paspornya salah, kita klik, kemudian email yang belum terdaftar misalnya, kemudian klik login. Nah, email tidak terdaftar. Lanjut kita ke out.php. Nah, di sini kalau sudah betul nih, paspornya, emailnya sudah betul, terus kita lakukan apakah user tersebut aktif atau tidak. Kalau tidak aktif, maka tampilkan pesan error lagi bahwa akun Anda tidak aktif. Oke, kita buat lagi kondisi di sini. Jika di sini kita sudah punya pengguna, jika pengguna is underscore aktif ini sama dengan 0 ya, maka kita buat lagi pesan error, kita copy, kemudian errornya akun Anda tidak aktif. Nah, ini kita belum bisa coba kecuali kita ke database ya. Kita coba ke database, kita ke ibas, kemudian ke pengguna. Ini misalnya Anikan STD7 saya nonaktifkan. Oke, ini saya buat jadi 0. Oke, kita coba tes. Ininya betul, passwordnya betul. Oke, kemudian kita login. Nah, ini akun Anda tidak aktif. Kemudian kita tambahkan else. Ini di mana kondisi sudah betul semua. Nah, di sini kita akan membuat session, tapi sessionnya session permanen, tidak seperti set flash data, hanya bisa digunakan sekali. Ini kita akan bikin this session, kemudian jenis sessionnya adalah set user data. Jadi ini session yang permanen. Nama sessionnya saya kasih nama pengguna underscore ID, yang nilainya ID dari pengguna. Oke, saya ambil dari data pengguna, kemudian saya kasih ID. Nah, setelah itu kita arahkan ke dashboard. Oke, di sini kita titik koma dulu, kemudian kita coba ya, kita coba kalau kosong, kalau emailnya salah. Oke, kita klik login, format email tidak valid,
Ini betul, paspornya salah. Oke, kemudian yang tidak terdaftar, coba kita tes, kita klik. Sekarang emailnya yang betul dan paspornya juga betul. Kita login, akun Anda tidak aktif. Oke, nah sekarang saya aktifkan ya. Aktifkan kembali. Kita kembali lagi ke sini, kita masukkan email yang betul, paspor yang betul, kita login. Nah, ini ke dashboard. Salah tulis nih. Kita ganti, ini harusnya S dan H. Kita save, jadi kita back, kita masukkan email, ini sudah betul, paspornya yang betul. Klik login. Nah, ini sudah betul. Selanjutnya kita coba ke login lagi ya. Coba ke login. Di sini saya akan mengakses out. Harusnya kita tidak bisa lagi mengakses out ya. Kita coba kita ke login. Nah, ini masih bisa. Nah, sekarang kita akan tangani dulu. Ketika kita sudah login, seharusnya kita tidak bisa mengakses halaman login kalau kita sudah login. Oke, caranya kalian ke out lagi. Di sini kita cek dulu. Cek jika kita cek this, jika ada session, cek apakah ada session di sini hash underscore user data. Apakah ada session yang namanya pengguna underscore ID. Jika sudah login, maka dia bernilai true. Jika belum login, maka dia bernilai false. Nah, kalau dia sudah login, maka kita redirect kembali ke controller dashboard. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, sekarang, kalau kalian sudah tulis ini, kemudian kalian refresh, maka akan dipaksa lagi ke controller dashboard karena sudah login. Misalnya saya masuk lagi ke out, login, enter. Nah, ini di redirect lagi karena sudah ada session yang namanya pengguna underscore ID. Nah, selanjutnya kita tangani dulu proses logout ya. Kita ke sini lagi ke login, kita ke bawah, kita buat metode lagi untuk logout. Kita ke bawah sini, kita buat metode public function ya. Kemudian logout. Kemudian sebelum kita logout, kita cek dulu ya. Jika seperti biasa, jika session yang namanya pengguna ID kita boleh hapus. Oke. Cara menghapusnya kita tulis this, kemudian kita tulis di sini session unset underscore user data yang nama sessionnya adalah pengguna underscore ID. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan pesan, tapi pesannya pesan sukses. Ini saya copy aja ya. Saya copy, kemudian saya paste. Di sini saya buat sukses. Kemudian isinya Anda berhasil logout. Nah, seperti ini. Kemudian dia diarahkan ke out login. Ini saya akan taruh di bawah penutup kurung ya, karena takutnya ada yang iseng-iseng mengakses alamat ini.
maka nanti tetap akan diarahkan ke out login. Nah, sekarang setelah kita hapus, kemudian kirimkan pesan, diarahkan kembali ke halaman login. Oke. Nah, sekarang masalahnya kita tidak punya pesan atau session yang namanya sukses. Nah, sekarang kita ke login lagi, kita copy lagi ini, kita copy, kita paste di bawah, tapi ini kita ganti. Sukses, ini juga kita ganti jadi sukses. Setelah kalian ganti, pastikan alert 6-nya kalian ganti jadi 3. Nah, belum selesai sampai di situ. Sekarang kita butuh masuk ke top bar. Bahkan top bar dan sidebar ya. Kalian minimize dulu. Kemudian buka view. Buka dulu layout. Dan buka top bar. Dan buka sidebar. Nah, kita selesaikan dulu untuk sidebarnya. Kita cari menu logout. Logout, di sini kita tulis php echo base underscore URL mengarah ke controller out method logout. Oke. Nah, saya ingin rapikan dulu. Ini saya rapikan spannya. Kemudian tag A-nya saya rapikan. Ini enter lagi. Kita save dulu. Di sini saya ingin buat atribut onClick ya. Supaya ada pop-up. Nah, di sini saya akan tulis return. Kemudian jenis pesannya adalah confirm atau konfirmasi. Kita kasih informasi dulu di sini nih. Yakin Anda akan logout keluar ya, seperti itu. Kasih tanda tanya. Nanti kalau confirmnya oke, maka akan mengeksekusi base URL. Oke, kita save dulu. Kita ke top bar. Kalian cek di sini ada profile, ada logout. Kita rapikan dulu. Ini saya enter lagi. Kita save. Ini saya enter nih. Oke. Nah, ini kita bisa copy ya dari sidebar. Untuk karetnya sama. Kita copy. Kita ke top bar. Kemudian kita paste di dalam sini. Kemudian kita copy juga nih on click-nya. Sampai tutup petiknya kita copy. Kita ke top bar lagi. Setelah petik kita spasi, kita paste di sini. Kita save. Kemudian kita coba. Oke, kita refresh. Coba kita klik logout. Kalau kita batal, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita oke, nah dia keluar. Nah, dan di sini ada tampilan berhasil logout. Nah, sekarang saya coba masuk lagi. Kemudian masukkan paspor yang betul. Kita coba logout yang di sini. Kita klik batal. Klik logout. Klik oke. Oke. Nah, mantap. Gimana teman-teman? Nah, tetapi yang jadi masalah sekarang ketika kita belum login, kita bisa mengakses menu apapun di dashboard. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa akses menu satuan pun bisa, padahal kita belum login. Nah, proses ini akan kita selesaikan di video selanjutnya. Bagaimana agar semua menu-menu yang ada di sini di dalam dashboard tidak bisa diakses ketika
belum login. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk proses login ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika kalian ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.